Filipi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9. Apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Judul renungan kali ini, Lakukanlah, ditulis oleh Glenn Peikiam. Suatu hari ketika membantu anak laki-laki saya mengerjakan tugas matematika, saya memperhatikan ia agak bosan mengerjakan beberapa soal dengan konsep yang sama.
Aku sudah bisa ya, ia bersikeras, sambil berharap saya akan membiarkannya tidak menyelesaikan seluruh tugasnya. Saya pun pelan-pelan menjelaskan kepadanya bahwa sebuah konsep akan tetap menjadi konsep sampai kita belajar melakukannya. Paulus menulis tentang hal melakukan ini kepada saudara-saudari seimannya di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 9 berkata, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ada 5 hal yang disebut Paulus. Rekonsiliasi, yang didesaknya dari Yudikea dan Sintike. Ayat 2 dan 3. Sukacita, yang diingatkannya agar dialami jemaat. Ayat yang keempat. Kebaikan hati, yang diharapkannya berlangsung dalam hubungan dengan orang lain. Ayat yang kelima. Doa, yang telah ia teladankan secara langsung maupun tulisan. Dan fokus, yang telah ia tunjukkan bahkan saat ia di penjara. Sebagai orang percaya dalam Tuhan, kita dipanggil untuk menghidupi hal-hal tersebut. Rekonsiliasi, sukacita, kebaikan hati, doa, dan fokus. Seperti kebiasaan pada umumnya, nilai-nilai luhur itu harus dilakukan agar terus bertumbuh. Namun kabar baiknya adalah seperti yang telah diberitakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita tidak akan pernah bisa melakukan semua itu dengan kekuatan sendiri. Allah sendiri yang akan menyediakan segala yang kita perlukan. Apa sajakah yang perlu Anda lakukan untuk dapat menjadi semakin serupa dengan Yesus? Dan bagaimana Anda dapat melakukannya dengan kuasa Roh Kudus? Tuhan Yesus berikanlah aku anugerah untuk melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Dan mampukan aku berjalan menurut kehendak-Mu agar buah roh sungguh nyata hadir dalam hidupku.